Kembali ke Purwokerto setelah 3 tahun yang lalu. Setelah antara adik yang rantau, langsung saja kulineran bersama suami, dimulai dari depan Geraha Widyatama Unsud. Ada gultik Geraha yang menarik banget nih, begitu kita tengok langsung pengen samperin. Penasaran sih ya, kita coba yuk, kayak apa sih gultik yang identik terkenal di Jakarta, tapi di Purwokerto rasanya seperti apa ya? Dari kuahnya juga udah creamy. Ternyata pas dicoba rasanya, bikin jatuh cinta, bener-bener jatuh cinta. Dagingnya lembut dengan kuah berbumbu yang meresap ditambah nasi putih, terasa banget ngeblendnya. Sukses terus ya untuk usaha gultiknya. Lanjut, besokannya kita mengawali pagi hari dengan jalan-jalan ke Baturaden. Ini pakai motor sewaan. Yang awalnya sewa Beat, dengan harga Beat dapatnya Benelli. Bikin pegal nggak tuh buat yang dibonceng. Lanjut yang pertama ke warung lesehan Bu Nisa. Ini lurus aja di arah Baturaden sampai ketemu tadi ada Masjid Hijau, kita belok kanan. Nah, begitu masuk, kita sapa dulu, Ibu. Beli, ingat kayak masa kecil kalau beli ke warung ya. Di sini tuh tersedia berbagai masakan, tapi aku memilih ayam geprek karena tertarik banget nih sama tayangannya Tan Boyken waktu kesini. Aku pilih satu ayam geprek dan untuk suamiku 2 biar puas. Ini pembuatan sambalnya beda loh ternyata sama sambal geprek pada umumnya. Ini tuh ditambah gula merah dan beberapa rempah lainnya. Setelah itu diulek sampai tercampur merata. Di akhir dikasih pelengkap ada daun kemangi, timun, dan juga kol. Ini enaknya karena pakai tangan ngambilnya. Mantep deh. Kalau pakai kaki nggak enak. Iya benar nggak? Ibunya tuh lucu tahu, aku ketahuan waktu di sana asli. Oh, jangan baru. Iya, baru potong langsung dipipis. Langsung dibumbuin. Dibumbuin langsung dibiarin ada 4 jam kalau bisa. Jadi ini lah meresap terus jadi mekar. Wah, makasih Bu Nisa infonya. Ternyata ngaruh banget. Jadi dari ayam mentah jangan langsung ditepungin, dimarinasi dulu beberapa jam. Jadi ayamnya juicy dan mekar. Rekomendasi dari Tan Boyken. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, ini ayamnya requestnya pedes sedang. Kalau requestnya pedes pakai Tan Boyken kepedesan. Ini sedang loh. Ini sedang tapi pedes. Ini enak. Aku lebih suka kalau sambal tuh requestnya sedang. Jadi Nantinya kalau kurang ambil lagi. pedesnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Pedesnya bisa dinikmati. Enak. Enak ya? Lanjut, naik lagi ke Baturaden. Mau ke Agathis, dari bundaran Baturaden, ambil belok ke kanan. Dan ikutin jalan aja sampai nanti ketemu deh di sebelah kiri jalan, ada tulisannya besar Agathis. Nah, ini udah sampai. Ini udah tempat apa sih? Ya tempat makan, namanya juga resto. Tapi di sini menawarkan keindahan alam yang nyegerin mata banget. Healing banget pokoknya kalau kesini. Makanan yang tersedia beragam masakan Indonesia, termasuk Jawa, ada mendoan dan minuman. Ini waktu kita lagi nyari tempat buat duduk, ternyata di seberang mata ada mini curug ya disebutnya ya. Ada air terjun. Nah, ini suasananya seperti ini. Padahal ya nggak sampai setengah jam perjalanan motor dari Purwokerto.
Rasanya udah adem banget, sejuk, dingin loh di sini. Dan ini spot makan yang lainnya. Jadi memang luas banget tempatnya, parkirannya juga luas. Dan sekarang aku lagi naik sedikit tangga untuk melihat musolanya. Asri banget ya. Dan di dekat musola ada toilet laki-laki dan perempuan dengan nuansa yang cantik pakai batu alam. Setelah dari Agatis, lanjut keliling-keliling Baturadèn lagi. Sebenarnya penasaran mau ke Curug di setelah Agatis tuh. Tapi kita balik lagi karena tiba-tiba kita mau ke Banyumas. Kampungnya bapak mertuaku dan almarhum Mbah Kakungku, sama-sama dari Banyumas. Langsung mode Jawa ngapak ya. Dan 30 menit lah kurang lebih perjalanan dari Baturadèn menuju Banyumas. Lihat situasi di Banyumas sekarang dan ketemu saudara di sana. Nah, ini udah sampai di daerahnya. Ini lagi ngelewatin pabrik gula Kalibakor. Legendaris nih dari 1839. Ini kita di alun-alun Banyumas, persis di seberangnya ada Soto Sokaraja Bu Warman. Legendaris banget nih dari zaman suamiku kecil kalau ke Banyumas tuh makan di sini. Alhamdulillah ya Pak D-nya masih sehat. Nah, aduh senang banget ngelihat senyumnya Pak D. Ini aku pesan soto Sokaraja, ada yang ayam dan juga daging. Khasnya itu bumbu kacangnya. Pokoknya unik, enak, gurih, mantuliti. Nah, rasanya tuh rich banget deh bumbunya. Dan creamy. Langsung aja dicoba. Silakan mampir ke sini ya. Kalau lagi ke Banyumas, ketemu sama Pak D-nya, murah loh. Apalagi dagingnya banyak, seruput-seruput kuahnya, wangi. Bahkan yang daging pun gak ada perengus atau bau sapinya sama sekali. Ini kita salat maghrib di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Masya Allah, alhamdulillah. Lokasinya di area alun-alun Banyumas. Masjidnya luas, nuansanya masih tradisional kayu. Besokannya ke Pasar Manis Purwokerto, aku salvok loh, ternyata ada flyer pedagangnya itu terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan juga di sini ada ruang laktasi dan medis. Keren ya pasarnya. Pertama aku udah tertarik banget nih mau ke jamu yang kelihatan legendaris. Ternyata bener loh, ini tuh sejak tahun 1955. Wow, itu 10 tahun setelah Indonesia merdeka loh ya. Ini resepnya turun-temurun dan diracik langsung, jadi fresh banget jamunya. Di sini aku dan suami sama-sama pesan jamu kunyit asem. Menurutku sebagai yang penyuka jamu sih ya enak banget lah, apalagi nih turun-temurun. Sehat-sehat ya Mbah. Kita lanjut lagi nih, mau makan. Kita lihat-lihat tuh banyak banget loh makanan di sini, dari makanan berat sampai makanan ringan atau jajanan pasar. Tertarik sama soto rempah dan gudeg buyus. Kita coba dulu gudegnya. Wah, lihat kan tadi kuahnya warnanya medok banget. Kita coba dulu gudegnya dan menurut kita rasanya enak. Sama sekali enggak over sweet. Bukan yang manis nyelekit, terus bumbu-bumbunya tuh bukan yang light taste gitu ya, mantuliti. Terus daging ayamnya juga lembut, kreceknya juga aku suka. Lanjut ke soto rempah. Gak selesai makannya ya. Gimana gak tambah gemoy, namanya juga lagi kuliner. Tapi satu piring berdua ini. Nah, kita cobain langsung yuk. Soto rempah ini disajikan dengan potongan jeruk nipis. Wanginya sih udah kecium ya. Kita seruput. Seger. Oke, lanjut jajan somai. Unik tuh, ada wortelnya. Dan minumnya cendol dawet. Cendol dawet tagin-tagin. Kericu banget. Malah nyanyi. Lihat kan, segar banget itu dawetnya. Apalagi diminumnya pas lagi terik-terik panas. Kita cobain dulu somainya.
Terasa sih ikannya, tapi light gitu rasanya dan dawetnya otomatis seger, enak, wangi-wangi nangka. Kita beli oleh-oleh setelah itu yang terkenal tuh, lihat di Tamboikun juga YouTube-nya. Di sini ada mendoan ukuran 1 meter, tapi aku nggak beli yang 1 meter ya, beli yang ukuran biasa, standar untuk besekan. Nah, tersedia juga berbagai oleh-oleh lainnya. Ini proses pematangan tempe mendoannya, dan ini yang sudah dikemas untuk oleh-oleh. Aku tidak minta oleh-oleh. Nyanyi mulu bawaannya ya. Mending kita spill aja deh tempat nginep selama beberapa hari di Redro Syariah Nir Unsud. Bersih tempatnya dan murah, 100.000 aja. Selesai juga ya liburan di Purwokerto. Terima kasih Banyumas, termasuk Baturaden, Purwokerto, Sokaraja. Semoga bisa bertemu kembali tahun depan. Bismillah, Allah limpahkan selalu rezeki kita ya teman-teman. Selalu sehat dan terlindungi. Amin. See you again.